wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Maufiqi Rohman MT 2019-3073. Di sini saya akan membahas tentang definisi adendum kontrak PBJ atau pengadaan barang dan jasa. Adendum secara bahasa ialah lampiran, suplemen atau tambahan. Sedangkan secara istilah adendum adalah perubahan suatu kontrak atau perjanjian dengan penambahan klausula atau pasal yang dibuat secara tertulis dan secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Biasanya klausula yang mengatur tentang adendum kontrak dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukkan klausula mengenai adendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan di antara kedua belah pihak atau para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Sebelum dilakukan perubahan kontrak, yang perlu dilakukan oleh para pihak yang terikat di dalam kontrak adalah melakukan musyawarah untuk suatu mufakat. Apakah memang betul-betul diperlukan untuk melakukan adendum kontrak ataukah tidak perlu. Hal itu bertujuan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan para pihak tidak merasa dirugikan terhadap perubahan keadaan yang telah terjadi. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Vivin Wahyuning Tias, NIM T 2019-3094. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jenis adendum kontrak. Segala sesuatu perubahan pada kontrak dilakukan melalui adendum kontrak. Secara umum, adendum kontrak bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan atau kontrak change order, atau sering disebut adendum tambah atau kurang yang terbagi menjadi 4, yaitu adendum tambah atau kurang nilai kontrak tetap. Yang kedua, adendum tambah atau kurang nilai kontrak berubah. Yang ketiga, adendum tambah atau kurang nilai kontrak tetap, target atau sasaran berubah. Yang keempat, adendum tambah atau kurang nilai kontrak bertambah, target atau sasaran berubah. Yang kedua, adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut adendum waktu. Yang ketiga, adendum akibat penyesuaian harga atau eskalasi atau sering disebut sebagai adendum penyesuaian harga atau eskalasi, atau sering disebut adendum harga atau nilai kontrak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Habili, NIM T 2019-3100. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mekanisme adendum kontrak. Adendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Apabila ditelaah dari arti katanya, adendum adalah lampiran suplemen tambahan. Menurut Franz Satrio dalam bukunya Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, menyebutkan bahwa jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk satu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Jadi dalam hal ini, perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pengertian adendum. Pengertian adendum menjelaskan bahwa pada saat kontrak atau perjanjian yang dalam prinsip syariat tersebut akan berlangsung, ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, dapat dilakukan musyawarah untuk satu mufakat terhadap hal yang belum diatur tersebut maupun terhadap hambatan yang dihadapi. Hambatan dalam pelaksanaan maupun hal-hal yang belum diatur tersebut harus
dituangkan dalam bentuk tulisan, sama seperti halnya perjanjian awal atau melakukan penambahan terhadap perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Few inches later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Hasanah dari NIM T2019-3058. Baik, di sini saya dari kelompok 5, pemateri keempat, ingin menjelaskan mengenai penyesuaian harga barang dan jasa. Khusus mengenai kontrak harga satuan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah itu telah mengatur kesatuan dalam penyesuaian harga sebagai berikut. Dalam pasal 37 diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan. Selanjutnya itu tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak. Sedangkan persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya itu 28 bulan. Kemudian kedua itu penyesuaian harga sebagaimana yang dimaksud pada huruf A diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang dimaksud kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani kurang lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk ketentuan peraturan. Perundang-undangan dapat berupa pertama itu dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan atau dari 1 tahun anggaran. Yang kedua itu pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dan paling lama itu 3 tahun anggaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.